Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Temanya adalah lakukan ini insya Allah didoakan dan diselamatkan malaikat. Alhamdulillah. Nah kita sambung lagi nih ya pertanyaan yang berikutnya Ustaz Syam lagi nih kita coba tanya lagi nih bicara masalah tentang sholat berjamaah ya kan memang sangat dianjurkan karena pahalanya juga dipastikan ini berlipat ganda tapi ada juga ya katanya sholat fardu kalau dilakukan berjamaah maka selain pahala kita juga bisa mendapatkan doa dan diselamatkan oleh para malaikatnya Allah. Nah pertanyaannya sholat fardu apa saja yang ketika kita lakukan ini mendapatkan doa dan juga dapat dijaga oleh para malaikat. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Guru Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah masjid yang insya Allah senantiasa mendapat perlindungan dari malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malaikat yang menjaga tapi Allah yang menjaga melalui perantara para malaikat yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yakni diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka orang-orang yang berjamaah. Berjamaah apa? Berjamaah salat fardunya. Namun ternyata ada salat-salat yang pilihan. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah meminta kita untuk menjaga salat-salat kita. Menjaga salat fardu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun ternyata ada yang dikhususkan di situ. Salatil wusta, yakni salat yang tengah-tengah. Para ulama mengatakan, sebagian besar di antaranya mengatakan yakni salat asar. Maka disebutkan menjaga dua salat ini. Yakni salat subuh dan salat asar. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan man shallal bardaini dakhal jannah. Siapa yang salat di dua waktu istirahat ini, maka subhanallah dia dipastikan masuk surga. Amin. Loh, kok enggak 5 waktu Ustaz? Kok cuma 2 waktu yang disebutkan? Kenapa 2 waktu disebutkan ini? Karena insya Allah orang yang mampu menjaga sholat subuh berjamaahnya dan mampu untuk menjaga sholat asar berjamaahnya, maka dia termasuk orang yang insya Allah akan menjaga sholat-sholat yang lainnya. Kalau di waktu istirahat saja mereka rela berjalan di masjid, menempuh perjalanan yang mungkin ada hujan, mungkin ada panas, apatah lagi dengan sholat maghrib yang biasanya rame. Apatah lagi dengan sholat zuhur yang biasanya rame. Namun subhanallah inilah ujian berat bagi kita. Kenapa? Hadiahnya juga luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan para malaikat? Maka para malaikat pun ikut mendoakan orang-orang yang menjaga sholatnya. Orang-orang yang menjaga sholat subuh berjamaahnya ke masjid. Nabi SAW mengajarkan apa yang dilakukan Nabi pertama kali ketika bangun tidur. Nabi melihat ke langit lalu membaca sebahagian daripada akhir surah Ali Imran. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار sampai kepada ayat فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Kepada ayat itu Nabi SAW membaca setelah bangun tidurnya. Setelah itu Nabi berzikir, setelah itu Nabi SAW mencuci wajahnya, kemudian berwudu, kemudian menuju tempat sholat Nabi SAW. Sholat subuh berjamaah yang dijaga. Banyak sekali riwayat-riwayat bagaimana para sahabat menjaga subuh berjamaahnya. Kemudian begitu pula dengan sholat asarnya. Biasanya kalau sholat subuh tuh ya halangannya atau godaannya yang ngantuk itu. Bagaimana para ulama mengajarkan kita supaya melawannya dengan langsung berdiri atau duduk dengan berzikir, membaca alhamdulillahilladzi ahyana, kemudian berwudu untuk menghilangkan ikatan daripada syaitan tersebut. Begitu pula dengan asar. Asar juga biasanya kalau nggak ngantuk ya sibuk ya Mas Fadli. Kemudian dikatakan bahwasanya siapa yang menjaga dua sholat ini maka malaikat pun akan mendoakannya dan malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada subuh berjamaah. Tidak usah kita sebutkan satu-satu karena luar biasa ini keutamaannya sholat subuh. Begitu pula dengan sholat asar. Namun bukan berarti kita meremehkan sholat yang lainnya. Oh kalau begitu saya 2 sholat ini aja. Karena sholat
sholat yang lain juga disebutkan keutamaannya. Contoh sholat isya, yakni sholat yang paling berat dilaksanakan oleh kaum munafik. Kemudian sholat zuhur adalah sholat yang mungkin sangat berat juga dilakukan oleh orang yang mengejar dunia. Seperti keadaan sholat zuhur yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah. Menjaga sholat ini tidak mementingkan bisnis daripada sholat. Maka subhanallah, namun dua sholat ini termasuk dua yang sangat utama untuk dilaksanakan berjamaah. Sehingga didoakan para malaikat dan mendapat penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bener banget Ustaz Syam. Subuh dan asar, subuh Betul. ngantuk, asar kadang masih di jalan. Betul. Bener gak? Oh, kadang jalan macet lagi, sampai rumah udah maghrib, kadang lewat maghribnya. Ya Allah, udah ya maghrib Rabbi. lewat, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita berbicara masalah tentang amalan yang berikutnya, ini udah di luar dari sholat nih. Tapi berkaitan pada saat kita mau tidur. Biasanya jamaah kalau di rumah kalau mau tidur baca doa nggak? Baca doa kan? Nah Masya Allah, ada lagi nih yang perlu ditambahin nih Pak Kiai, mohon izin. Amalan apa lagi, satu lagi katanya setelah kita baca doa ya. Dimana kalau kita lakukan amalan ini insya Allah pada saat kita tidur terlelap ini dijaga terus sama malaikat. Pertanyaannya amalannya kayak gimana Pak Kiai? Iya. Izin Pak Kiai. Sebelumnya kita membaca Bismika Allahumma ahya wa Bismika Amut. amut. Ya, mohon izin. Pak Kiai Maulana Kiai Syam, Kak Fadli, pemirsa Indonesia. Tentunya banyak sekali amalannya ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Allahumma ya salam, salimna wal muslimin, ya hafiz, hafizna minaz zulumati ila nur, ya sattar, ustur ayubana bisatikal jamil, ya kafi, ikfinas saraz zalimin. Ada tuh Abu Domdom, sahabat Nabi, dia berdoa, Allahumma inni qad afautu man zolamani, begitu luar biasa. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini amalan yang diamalkan oleh kita dan pemirsa Indonesia, jangan lupa tuh. Pada saat kita melaksanakan mau tidur, telap tidur, kita berwudu. Sebab orang-orang yang berwudu saat mau tidur, Pak Kiai Syam, Kiai Maulana, Kak Fadli, pemirsa Indonesia. Ya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man bata tahiran, bata fi syi'arihi, malakun falam yastaikis illa qal malaka. Malaku Allahumma gfir li'abdika fulanan fa'innahu bata tahiran. Luar biasa Kiai. Jadi Nabi mengatakan tuh, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, berwudu, maka malaikat itu akan bersamanya di dalam tidur itu. Nah kemudian bagaimana? Pas bangun tidur, maka malaikat itu berdoa kepada Allah. Allahumma gfir li abdika fulan. Siapa tuh fulan? Kiai Syam. Siapa fulan? Kiai Maulana, Kak Fadli, Agus Dermawan. Dia berdoa tuh, Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Sesungguhnya dia pada saat itu tidur dalam keadaan berwudu, malaikat ngedoain tuh. Bayangkan coba. Ingat orang-orang yang tidur, orang yang tidur pada malam hari itu seperti orang meninggal loh. Walaupun tidak mati beneran. Karena Az-Zumar 42 mengatakan bahwa Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursil uhra ila ajalin musamma. Allah mematikan manusia saat tengah kematian yang sebenarnya. Mungkin mati dia karena miokard infark, karena odem paru, karena renal failure, karena ruh itu nggak bisa masuk ke jasad karena sakit badannya. Dan Allah mematikan manusia pada saat tengah tidak kematiannya saat tertidur. Makanya jagalah tidur itu dengan kita berwudu, khawatir pada saat is the great ya, death is the grand leveler, bahwa kematian datang seperti alat perata raksasa, kita udah siap dalam keadaan bersuci dan bersama malaikat Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Saudara, mari sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya apapun pekerjaan kita. Apalagi pada saat mau tidur. Abu Domdom aja mau tidur dia berdoa. Apa doa Abu Domdom? Tadi yang saya katakan, Allahumma inni qad afautu man zolamani. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah memaafkan orang yang pernah berbuat zolim kepada aku. Sambil dia berzikir dan berdoa. Tapi tidak ketinggalan dengan wudunya. Sampai Nabi mengatakan waktu halakoh, ja'a rojulun min ahlil jannah. Ternyata siapa? Abu Domdom yang kelihatan pemirsa Indonesia. Maaf lahir batin. Sukses berkah selalu.
Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Pak Kiai atas Allahu penjelasannya. Akbar, amin, ya Masya Allah. Allah. Nah banyak juga di pertanyaan yang masuk ya dari jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya hamba Allah katanya. Apakah ada yang bisa dilakukan agar saya dapat membuat suami saya yang bekerja di luar kota selalu dilindungi Allah dan para malaikatnya. Nah ini Masya Allah. Coba dijawab Ustaz Syam. Kalau Ustaz Syam istrinya ikut kemarin saya lihat. Subhanallah. Iya istrinya ikut. di luar Maka kota. ada satu buku atau satu kitab menyebutkan di sana Alamatnil Hayah. Tentang kehidupan telah mengajariku bahwasanya ada satu ungkapan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau ingin diperlakukan maka perlakukan pula demikian. Maka bagaimana cara menjaga pasangan yang ada di sana, maka jaga diri kita, Allah akan menjaga ia. Dan juga yang kedua, jangan overthinking Bunda. Bagaimana cara enggak overthinking? Maka yakini bacaan dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hanya Allah yang bisa menjaga tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Kalau kita menjaga sesuatu, kita ada tidurnya, kita ada ngantuknya, kita ada lalainya, kita ada lengahnya. Tapi Allah tidak pernah lengah, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai untuk menjaga hambanya. Maka titipkan diri kita dan titipkan suami kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menjaga, yang tidak pernah lelah dalam menjaga hambanya. Dan senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan untuk menjaga salatnya. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang menjaga aturan yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka diminta untuk Mas jaga salatnya supaya Allah juga menjaga kehidupan dan apa yang dikerjakan hari itu insya Allah. Oke terima kasih banyak Ustadz Baik, Syam Mas ya Fadli. buat Mas hamba Allah atau Mbak hamba Allah yang jelasnya tadi istrinya ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya masih dari Instagram hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz izin bertanya, tolong sembunyikan nama saya. Saya pernah mendengar hadis bahwa malaikat pencatat amal akan mengangkat penanya selama 6 jam jika ada hamba muslim yang bermaksiat. Jika hamba tersebut menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dicatat oleh malaikat. Jika tidak bertaubat, maka akan dicatat kembali menjadi satu kesalahan. Mohon penjelasannya Ustadz. Izin Pak Yai sasab. monggo. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang ini nih. Malaikat yang mencatat amal keburukan. Sesungguhnya malaikat di sebelah kiri akan mengangkat penanya selama 6 jam. Terhadap kesalahan hambanya yang dilakukan. Nanti kapan lagi hamba Allah dicatat setelah 6 jam? Kenapa? Kenapa nanti 6 jam? Sempat dia bertobat sebelum 6 jam. Makanya cepat-cepat bertobat. Jikalau hamba itu menyesal dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukannya, malaikat yang kiri tidak akan mencatatnya. Namun, jikalau tidak ada permohonan ampun, maka akan ditulis dengan satu dosa. Sekali lagi satu dosa. Makanya bersegeralah, wasari'u. Bersegera cepat-cepat atas 5 perkara. Yang pertama cepat-cepat tobat, cepat-cepat sholat, cepat-cepat bayar utang, cepat-cepat penyelenggaraan jenazah, dan cepat-cepat menikah. 5 ini harus disegerakan. Kenapa? Karena yang pertama yakni cepat-cepat tobat supaya malaikat belum sempat mencatat dosamu, engkau sudah bertobat. Dan sekali lagi nanti 6 jam baru dicatat. Jadi kalau ada mencuri sendal sebelum dicatat dibalikin dulu. Jangan sampai dicatat sama malaikat. Makanya inilah pembelajaran besar buat kita. Maha pengampunnya Allah atas hambanya. Rahmat kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Karena kenapa? Dikasih kesempatan untuk bertaubat. Ini kemurahan Allah ini luar biasa. Jadi malaikat itu sebagai pertolongan, artinya gini, kalau amalan, apa amalan supaya malaikat menolong kita, mendoakan kita, menyelamatkan kita, melindungi kita. Salah satunya amalannya adalah percepat untuk bertobat karena kesempatan supaya kita belum dicatat dosa-dosa kita. Kalau tadi menunggu waktu sholat, kemudian salat asar,
kemudian ada namanya mohon izin berdoa ketika kita dalam sujud. Maka salah satu amalan supaya kita didoakan para malaikat diselamatkan adalah bersegera untuk bertobat supaya para malaikat menyelamatkan kita dengan Masya cara apa? Allah. Dengan tidak mencatat dosa kita. Malah kalau kita maaf ya sudah terlanjur lewat dari 6 jam itu pun masih dicatat 1 dosa. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Kiai. Akhirnya jadi tubuh ilallahi Taubatan taubatan nasuha. nasuha. kita masuk lagi yang berikutnya nih ya buat jamaah Islam itu indah. Ustadz Maulana, Apa? saya dengar ya Ya. ada 70.000. Oh. Itu kode ya? 70.000. Iya. 70.000. Ada uang Ada nggak? Apa? Nenek ada nenek. Ada nggak? 70.000 doang dimintanya. Enggak, aneh tambahin. Jangan. Ini 70 aja. Apaan nih maksudnya apaan? Bukan ini. Ini ambil 30 dulu. Bukan ini. Saya ambil 40 di sana ya. Bukan Iya, iya. ini Mau Ustadz. 70.000 kan? Bukan ini tapi. Kasian Iya. banget Mas Fadli. Ustadz, Orang belum maksudnya selesai Ustaz ngomongnya. Mungkin Ustaz. dia butuh Maksudnya sekali butuh dengan duit. uang itu. bukan ini. Tunggu saya ambilin ya. Hah? Saya Ustadz mau ambilin kemana? di mobil. Iya Dikurang saya lagi ambilin. duitnya. Kekurangannya saya ambilin di mobil. Tapi 70.000 kan? Ini, Tapi ini- saya bukan ini maksudnya. enggak, ini maksudnya apa minjem betul. Enggak, bukan ini Pak Ustadz. Maksudnya Terus apa? Bukan ini apa? pakai. Ya udah deh, ntar aja nih salah paham. Saya kejar dulu Ustadz Iya, iya. Maulana. Ya di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana, bentar, bukan ini maksudnya.